wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hirul Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang komunikasi kerja, yaitu pada pertemuan ke-5. Komunikasi kerja merupakan proses penyampaian informasi baik secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai pengertian dan penerimaan. Bisa jadi komunikasi kerja tersebut bisa diartikan sebagai penyampaian suatu informasi secara tertulis maupun tidak tertulis, atau secara lisan dan tertulis. Adapun peran komunikasi kerja: 1. Menciptakan kepuasan kerja. 2. Menyelesaikan konflik. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Menciptakan masa depan kerja yang lebih baik lagi bagi perusahaan. 5. Yaitu pembentukan hubungan. Adapun indikator-indikator komunikasi efektif: 1. Pemahaman. Jadi jika kalian menyampaikan informasi ataupun berita, yang pertama yaitu Anda harus paham terlebih dahulu apa informasi, apa isi dari berita yang ingin disampaikan, agar ketika sampai ke penerima selanjutnya tidak terjadi salah paham dan akhirnya timbullah sebuah konflik. Yang kedua yaitu kesenangan. Yang ketiga yaitu pengaruh pada sikap. 4. Hubungan yang makin baik. 5. Yaitu tindakan. Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Prinsip-prinsip dasar dalam berkomunikasi dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu reach. Respect, empati, audible, clarity, dan humble, yang berarti merengkuh atau meraih. Kemampuan dan keterampilan dalam komunikasi: kemampuan dalam menyampaikan pesan, kemampuan dalam menerima pesan atau mendengarkan. Yang terakhir yaitu kemampuan dalam memberikan umpan balik. Strategi dalam berkomunikasi: 1. Pimpinan atau manajer harus memahami struktur organisasi, siapa yang efektif untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Setelah berkomunikasi harus melakukan feedback, apakah diterima dengan benar. Yang ketiga yaitu komunikasi harus jelas dan sederhana agar komunikasi mudah dimengerti. Seperti halnya yang saya tadi jelaskan, agar tidak timbul terjadinya salah paham. Yang keempat yaitu dapat menggunakan berbagai macam metode jika hal yang dikomunikasikan sangat penting. Misalkan ada hal yang dikomunikasikan antara si A dengan si B, tetapi si B tersebut ada di luar kota, maka metode yang kita gunakan bisa secara daring, yaitu dengan ditelepon, meskipun tidak secara langsung tetapi melalui perantara telepon. Terakhir yaitu manajer atau pimpinan tidak hanya terpengaruh oleh informasi, karena informasi dan komunikasi berbeda. Jika kalian besok-besok menjadi seorang manajer atau seorang pimpinan perusahaan, jika di luar mendengar sebuah berita atau informasi dari salah satu pihak karyawan, tentunya Anda sebagai pimpinan yang bijak, Anda jangan terlebih dahulu mengambil tindakan, tetapi alangkah baiknya dicari sumber informasi tersebut dan dipastikan apakah informasi tersebut benar ataukah salah, karena penyampaian dari informasi dari mulut ke mulut, bahasa kasarnya, itu tidak tentu sama lah. Pasti ada hal yang kurang atau dikurangi, ada hal yang ditambah oleh setiap orang. Tentunya memiliki sifat dan sikap yang berbeda dari setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Adapun model komunikasi dan pesan yang disampaikan: 1. Secara tertulis, seperti halnya yang saya pernah sampaikan di awal, yaitu jika secara tertulis di sini contohnya
seperti menggunakan surat yang dikirim melalui pos kepada, misalkan contoh perusahaan si A ingin mengirimkan surat pemanggilan karyawan atau perekrutan karyawan di perusahaan si B, maka bisa jadi dihubungi melalui surat, yaitu dikirim melalui kantor pos. Adapun yang kedua yaitu secara verbal atau lisan. Seperti halnya yang saya jelaskan juga tadi, ini contoh dari secara verbal atau lisan bisa digunakan secara langsung antara orang si A dengan si B dengan cara bertemu langsung. Jika tidak bisa, bisa digunakan menggunakan alat perantara. Misalkan tadi handphone, itu kan termasuk secara lisan. Tetapi secara telepon, di telepon, bukan menggunakan telepon tetapi di SMS atau di WA, hal tersebut tidak termasuk. Yang ketiga yaitu secara nonverbal. Tentunya jika kalian mempunyai karyawan yang memiliki keterbatasan, bisa menggunakan secara nonverbal. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah saya sampaikan dari tadi. Apabila ada dari teman-teman ataupun saudara Anda, jika ada hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami dari penjelasan yang saya jelaskan dari tadi, Anda bisa meninggalkan jejak di kolom komentar, nanti akan saya respon secara langsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.